Wanita terkejut menemukan. Dia bahkan bisa mendengar suara hati putrinya. Haruskah aku memberitahu ibu? Kakak selalu memukulku. Tapi jika tidak mengatakan, aku tidak akan hidup sampai ibu kembali. Ini membuat wanita sangat bingung. Dia bahkan mengira itu halusinasi pendengaran. Namun di detik berikutnya, dia mengetahui dari suara hati putrinya. Dia ternyata terlahir kembali. Dan dihabisi saat dia sedang dinas ke luar negeri. Ternyata gadis itu adalah wanita 6 tahun yang lalu. Yang salah dilaporkan sebagai putri yang sebenarnya. Karena suami adalah menantu yang tinggal di rumah. Jadi selama bertahun-tahun urusan rumah, semua diurus olehnya. Tapi yang aneh adalah, gadis itu selalu tidak dekat dengannya. Suami menenangkan wanita. Tunggu sampai dia beradaptasi di rumah selama beberapa waktu. Namun sekarang wanita baru menyadari. Semua ini tampaknya memiliki rahasia lain. Saat itu suami mendesak wanita segera pergi ke bandara. Dalam keadaan terdesak, dia menamparkan wajah suaminya dan bersumpah untuk menjaga putrinya. Temukan orang yang menjebaknya. Namun saat itu suara hati putrinya kembali terdengar. Ibu ternyata sama seperti yang dikatakan ayah. Suka memukul. Kata-kata ini membuat wanita sangat bingung. Sebelumnya dia tidak pernah memukul orang lain. Tidak mengerti mengapa suami harus mengatakan kepada putrinya bahwa dia sangat galak. Tidak bisa tidak mulai meragukan. Apakah semua ini ada hubungannya dengan dirinya? Maka wanita itu pun meletakkan semua pekerjaan yang ada untuk menemani gadis itu, agar tragedi dari kehidupan sebelumnya tidak terjadi lagi. Kemudian wanita itu mengganti pakaian gadis itu dengan yang baru, memutuskan untuk mengantarnya ke sekolah sendiri. Namun saat wanita itu pergi untuk mengambil tasnya, gadis itu tiba-tiba didorong jatuh ke tanah. Wanita itu melihat dan segera menghentikannya. Ternyata anak perempuan angkat itu melihat, segera mengadu bahwa gadis itu mengganggunya. Saat itu gadis itu merasa bingung di dalam hatinya. Apakah harus mengungkapkan kebenarannya? Karena di kehidupan sebelumnya setiap kali dia diganggu oleh anak perempuan angkat, ayah dan saudara laki-lakinya tidak percaya padanya. Bahkan mengejeknya sebagai pengadu yang suka berbohong. Memikirkan hal ini, gadis itu segera memutuskan untuk terlebih dahulu meminta maaf kepada anak perempuan angkat. Takut ibunya juga akan tidak menyukainya karena itu. Wanita itu mendengar dan langsung melepaskan tangan anak perempuan angkat, dan menyatakan bahwa dia baru saja melihat bahwa dia yang mendorong gadis itu. Setelah kata-kata itu keluar, anak perempuan angkat itu langsung merasa bersalah. Maka dia pun marah kepada wanita itu karena percaya pada gadis ini yang dianggapnya bodoh. Kemudian dia langsung berlari kembali ke kamarnya. Wanita itu melihat dan teringat bahwa anak perempuan angkat itu telah dimanjakan olehnya selama 6 tahun. Dalam sekejap sulit untuk menerima bahwa gadis itu juga normal. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke kamar dan menenangkannya. Tak disangka, baru sampai di pintu dia sudah mendengar kata-kata anak perempuan angkat itu. Wanita tua itu sudah mulai membela. Kenapa kamu menangis seperti ini? Dia bahkan masih bertanya apa kebenarannya. Saat itu wanita baru menyadari, pikiran anak perempuan angkat itu ternyata begitu kejam. Saat itu gadis itu menemukan wanita itu, dan mengungkapkan bahwa dia tidak ingin pergi ke sekolah hari ini. Saat wanita itu sedang bingung, dia mendengar suara hatinya. Kakak hari ini sangat marah. Saya harus pergi ke sekolah. Kakak akan menghukum saya lagi. Wanita itu sangat marah setelah mengetahui pemikiran gadis itu. Tak disangka, putrinya telah mengalami begitu banyak penderitaan. Jadi dia menendang pintu kamar anak perempuan angkat itu. Pasti harus memperjuangkan keadilan untuk gadis itu. Kemudian dia mengusulkan untuk mengirim anak perempuan angkat itu ke panti asuhan. Anak perempuan angkat itu pun terus menangis setelah mendengarnya. Namun wanita itu tidak lagi memperhatikannya. Dia langsung membawa gadis itu ke sekolah. Namun kepala sekolah memberitahunya bahwa dalam sistem pendaftaran, tidak ada nama gadis itu. Mendengar hal ini, wanita itu sangat bingung. Suami jelas sudah mendaftarkan gadis dan anak perempuan angkat bersama-sama untuk pendaftaran. Dan dia juga meminta suaminya untuk memberikan 20% dari saham grup kepada kedua anak. Namun kepala sekolah mengatakan suami telah memberikan 20% dari saham itu semua kepada anak perempuan angkat. Saat itu suami datang dengan marah. Dia langsung bertanya mengapa anak perempuan angkat itu menangis. Wanita itu melihat dan langsung menamparkan suaminya, dan bertanya mengapa 20% dari saham semua atas nama anak perempuan angkat. Mendengar hal ini, suami segera menjelaskan, karena dia merasa anak perempuan angkat itu sangat malang. Lagi pula, gadis itu tidak memiliki tempat di rumah. Jadi dia hanya ingin menebusnya. Namun saat itu gadis itu membantah dalam hati. Kakak bukanlah orang yang tidak dicintai. Dia masih memiliki ibu tiri yang cantik. Di kehidupan sebelumnya, setiap kali saya dikurung di ruangan gelap, ibu tiri yang cantik itu selalu tersenyum dan berkata kepada saya, harus membiarkan saya dan ibu pergi. Dengan begitu, dia bisa bersatu kembali dengan ayah dan kakak. Wanita itu juga berkata, kakak juga adalah putri kandung ayah. Aku lahir karena ayah sengaja memisahkan aku dan kakak. Wanita yang mengetahui kebenaran itu hancur berkeping-keping. Tak disangka suaminya ternyata sudah mengkhianatinya sejak lama. Tidak hanya menukar putrinya sendiri, tapi juga menggunakan uangnya untuk merawat anak perempuan angkat. Sementara suaminya masih berpura-pura menghibur dirinya untuk meminta maaf kepada anak perempuan angkat. Maka wanita itu dengan marah mengungkapkan fakta bahwa dia telah menyimpang dari jalurnya.
Namun suaminya tetap bersikeras tidak mengakui. Wanita itu pun memutuskan untuk menghubungi. Apakah detektif swasta itu benar-benar ada? Suaminya melihat situasi itu segera merebut ponsel dan menghantamnya ke tanah dengan keras. Dan dengan marah menyalahkan wanita itu, mengacaukan rumah sehingga tidak tenang. Kemudian dia mengambil gelas air, memintanya untuk minum sedikit air agar tenang. Sambil berkata bahwa anak-anak laki-laki sudah mengetahui tentang anak perempuan angkat. Mereka sedang marah-marah menuju sekolah. Jika wanita itu terus berbuat keributan seperti ini,